Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadli Hakim, NIM 19046696, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, FPIPS UPI semester 5A. Di sini saya akan membawakan video UTS tafsir ayat akidah, di mana akan dijelaskan tentang tafsir dari 3 surat yang dipilih, yaitu Al-Fatihah 1-7, Al-Kafirun 1-5, dan Al-Alaq 1-8. Baik, yang pertama dimulai dari suratul Fatihah. Sebelum itu saya akan bacakan surat beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, yang pertama dari artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamulah kami meminta pertolongan, berharap. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan lurus yang kau berikan pada orang yang kau ridhoi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat lagi terkutuk. Shadaqallahul azim. Jadi dalam suratul Fatihah ini adalah sebuah surat yang menjadi pembuka di awal mushaf, walaupun bukan surat yang turun pertama kali. Nah, kenapa suratul Fatihah ini menjadi pembuka di awal mushaf, atau banyak nama lain dari suratul Fatihah ini? Salah satunya adalah Ummul Quran gitu ya, atau ibunya Quran. Nah, penyebutan Ummul Quran itu tak lepas dari kandungan isi suratul Fatihah itu sendiri, dimana maksud Ummul ini adalah yang menjadi sumber, layaknya ibu yang melahirkan anak-anaknya dari perutnya. Nah, begitu pula dengan Al-Fatihah, yang isi dari Al-Fatihah itu sendiri mencakup daripada keseluruhan isi dari Al-Quran, walaupun tidak secara detail, namun dari ayat 1-7 itu menggambarkan apa yang akan dibahas di surat-surat selanjutnya. Mari kita bedah dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu membahas tentang sifat-sifat Allah, di mana Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih ini adalah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, seperti diberikannya organ-organ tubuh ataupun
diciptakannya bumi dengan lingkungannya untuk kita tinggali, itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah. Nah, sedangkan Ar-Rahim atau Maha Penyayang itu adalah bagi hamba-hambanya yang taat. Dalam artian sini adalah orang-orang muslim yang taat. Nah, bentuk kasih sayangnya itu ya adalah yang paling besar nanti di akhirat akan diberikan surga. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, dimana ya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Nah, Rob ini dapat diartikan sebagai pendidik. Nah, jadi Allah lah yang sudah mengatur semuanya yang ada di alam semesta ini, yang ada di dunia ini. Nah, Ar-Rahman Rahim sama maknanya seperti tadi di ayat pertama. Kemudian Malik Yaumiddin. Nah, Malik Yaumiddin ini mengindikasikan adanya hari pembalasan atau hari agama, di mana di sana tidak ada yang mampu memberikan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah permohonan seorang hamba untuk senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah pengakuan seorang hamba di mana bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah dan untuk kita mintai pertolongan. Ini mengandung makna tauhid. Nah, kemudian ihdinas syiratal mustaqim, ini adalah permohonan seorang hamba untuk selalu ditunjuki jalan yang lurus, yaitu jalan seperti apa dijelaskan di ayat selanjutnya. Syiratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang engkau ridhoi. Yang dimaksud sini adalah orang-orang di masa lalu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu para nabi dan juga para solehin. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat lagi terkutuk. Nah, dalam beberapa tafsir, orang yang dimaksud itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani gitu ya. Dimana orang Nasrani ini mereka adalah orang yang tersesat karena mereka secara ibadah itu sangat gencar, namun banyak kebatilan di sana, banyak kebatilan sehingga mereka pun menjadi tersesat gitu. Nah, kemudian Yahudi itu adalah kebalikannya, terkutuk, yang mana mereka malah mengingkari Tuhan, mengingkari agama itu sendiri. Nah, kenapa kita meminta kepada Allah? Karena tidak ada yang bisa memberikan kita hidayah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk suratul Fatihah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suratul Kafirun dari ayat 1 sampai 5. Izinkan saya untuk membacakan surat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, di sini Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang yang kufur atau orang-orang kafir. Yang dimaksud adalah kaum Quraisy musyrikin. La a'budu ma ta'budun. Janganlah aku tidak akan menyembah, sekali-sekali menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan sekali-sekali menyembah
apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak akan menyembah sekalipun apapun yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Nah, perlu diketahui surat Al-Kafirun ini turun ketika itu ada sebuah kejadian di mana ketika kaum musyrikin Quraisy itu sudah kehilangan akal untuk mengajak Nabi Yunus SAW membelot pada agama nenek moyangnya. Nah, di sana mereka membuat tipu muslihat dengan cara mengajak Nabi SAW untuk bergantian menyembah Tuhan mereka dan Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, selama satu periode. Nah, buat teknisnya dijelaskan seperti seminggu Nabi Muhammad diajak buat menyembah agama nenek moyangnya, kemudian seminggu selanjutnya mereka yang akan mengikuti agama Nabi Yunus SAW. Nah, kemudian turunlah ayat ini sebagai peringatan keras dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir ini, yaitu kaum musyrikin Quraisy, dimana di situ menegaskan bahwa janganlah engkau sekali-sekali menyembah apa yang aku sembah, dan begitu pula sebaliknya. Nah, karena mengapa Allah melarang hal tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pikirkan secara strategi, ini merupakan strategi promosi yang bagus untuk mengenalkan kedua masing agama. Namun disinilah kesakralan dari agama Islam itu sendiri, di mana agama Islam yang satu-satunya agama yang benar ini tidak mau untuk bercampur dengan agama yang batil. Nah, di sana terdapat kata la a'budu ma ta'budun. A'bud ini artinya menyembah gitu ya. A'bud yang disembah gitu. Jadi kita kalau misalkan kita kan abdu gitu ya. Nah, la a'budu, nah itu adalah menyembah itu yang disembah. Nah, artian orang-orang kafir Quraisy ini paham betul gitu ya, ketika menyembah sesuatu itu ya maka akidah mereka dipertaruhkan di sana gitu ya. Nah, begitu pula Nabi Muhammad gitu ya juga paham akan tipu muslihat orang-orang kafir Quraisy ini, sehingga hal yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu merupakan hal yang sangat batil dan tercela, di mana Islam yang merupakan satu-satunya agama yang benar dicampur adukan itu merupakan sebuah penghinaan. Kemudian ditutup ayat tersebut dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ini yang menjadi dalil dasarnya toleransi dalam beragama, di mana kita tidak boleh memaksakan sebuah agama pada orang yang lain keyakinan. Nah, karena ya Allah itu menghendaki manusia untuk beriman maupun untuk kufur, dan Allah juga sudah menyiapkan tempatnya bagi mereka yang beriman dan yang kufur. Nah, tinggal manusialah yang memilih untuk mengambil jalan yang mana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, surat yang ketiga yaitu suratul Alaq
ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Shadaqallahul azim. Nah, untuk artinya itu sendiri dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Sungguhnya ia menciptakan manusia dari alaq. Alaq ini adalah segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha suci. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Kalla innal insana la yatgha, benar-benar manusia itu berada dalam melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, dan bila ia melihat dirinya merasa cukup. Inna ila rabbikar ruj'a, sungguhnya hanya kepada Tuhannya lah ia akan kembali. Shadaqallahul azim. Baik, yang pertama surat Al-Alaq 1 sampai 8 ini sebagiannya merupakan 5 ayat pertamanya adalah surat yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Yunus SAW di Gua Hiro. Nah, di situ dijelaskan tentang bacalah. Bacalah ini mengindikasikan untuk ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad membaca Al-Quran yang mushaf yang dibawa oleh malaikat Jibril. Namun kata Rasulullah SAW, ma'ana biqori, yaitu bagaimana aku bisa membaca, karena memang Nabi Muhammad bukanlah orang yang bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril tetap menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca Iqra, tapi jawaban Nabi Muhammad tetap sama, ma'ana biqori, hingga beberapa waktu akhirnya malaikat Jibril lah yang menuntun Nabi Muhammad untuk membaca apa yang telah dibawa, yaitu Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, kemudian makna ayat Al-Alaq ini itu sendiri, yang pertama adalah perintah bagi setiap manusia untuk senantiasa membaca gitu ya, dimana di situ ada lafaz Iqra, dan membaca ini Allah lepaskan dari segala objek ya, bukan hanya membaca dalam makna teks, tapi juga membaca dalam melihat tanda-tanda kauniyah atau ayat-ayat yang telah Allah perlihatkan di muka bumi ini. Jadi Iqra di sini sengaja tidak dimasukkan objeknya sebagai keumuman dari lafaz tersebut. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, sungguhnya manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Dalam hadis yang populer, segumpal darah ini yang dimaksud adalah hatinya, dimana dalam pembentukan awal mula manusia dalam janin itu dibentuk dari segumpal darah ini. Jika segumpal darah ini baik, maka orang tersebut akan baik, jika buruk maka akan buruk. Nah, kemudian Allah
menyuruh manusia untuk membaca lagi, Iqra wa rabbukal akram. Maknanya adalah bahwa dalam membaca itu kadang tidak cukup untuk sekali dipahami, namun harus diulang-ulang. Nah, begitu pula dalam membaca situasi dan hal-hal lain gitu ya, senantiasa untuk dibaca diulang-ulang. Nah, sebagaimana juga Al-Quran, walaupun hanya terdiri dari 30 juz, namun Al-Quran bukanlah kitab yang hanya cukup sekali baca, tapi harus diulang-ulang. Warabbukal akram menunjukkan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang memberitahukan kita atau mengajarkan kita apa yang tidak diketahui gitu ya. Nah, cara mengajar Allah ini banyak caranya gitu ya. Satunya dengan menurunkan hikmah apa yang menimpa pada kita, ataupun melalui kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada kita juga menjadi sumber. Nah, dan ketika manusia berhasil menemukan sebuah disiplin ilmu ataupun pengetahuan, maka itu tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana la yatagha, sekali-sekali manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, dan bila ia melihat berkecukupan. Nah, jadi ketika manusia itu sedang merasa cukup atau segala kebutuhannya itu terpenuhi, maka terkadang manusia itu banyak yang melampaui batas. Nah, seperti merasa tinggi ataupun sombong dan lain-lain. Padahal di ayat selanjutnya Allah ingatkan pada kita, inna ila rabbika ruj'a, dan sungguhnya hanya kepada Tuhannya lah ia akan kembali. Semua yang ada di dunia ini akan kita lepaskan dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita membangga-banggakan, kita bersikap berlebih-lebihan, bersikap layak toga, namun sungguhnya apa yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pembahasan ketiga surat tersebut. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun hal yang tidak berkenan. Bila taufik daya, aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.